warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Mustikaningsih dengan NIM L1A1-18101. Saya berasal dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur atau TPTJ. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan membahas dasar pemilihan teknik TPTJ. Mengapa sih sistem silvikultur ini harus diterapkan di Indonesia? Nah, berdasarkan Surat Keputusan Kemenhub nomor 485/KPTS/2/1989 mengenai teknik silvikultur pada hutan alam produksi Indonesia diterapkan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI. Namun, setelah dievaluasi, ternyata program tersebut dinilai kurang efektif dan efisien. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa 1. Sistem silvikultur TPTI ini belum menunjukkan hasil secara nyata di lapangan. Yang kedua, teknik silvikultur ini dinilai kurang efektif dalam melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, serta pemeliharaan. Hal ini dikarenakan pada sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia, sebaran pohon tinggalnya tidak merata, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemantauan dan pemeliharaan. Dan juga, pada sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia, gap yang dihasilkan dari sisa penebangan itu hanya sedikit, sehingga sinar matahari akan sulit menembus lantai hutan, yang akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan pohon intoleran. Nah, oleh sebab itu, dikeluarkanlah Surat Keputusan Kemenhub nomor 435/KPTS/2/1997 mengenai teknik tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Teknik tebang pilih adalah suatu teknik penebangan pohon dengan berdasarkan pada limit diameter tertentu pada jenis-jenis niagawi untuk tetap mempertahankan keanekaragaman hayati suatu tempat. Sedangkan penanaman dalam jalur adalah suatu kegiatan penanaman dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang tumbuh pada jenis-jenis lokal unggulan. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dan sasaran teknik tebang pilih tanam jalur. Teknik TPTJ ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan alam pada tegakan tidak seumur melalui teknik tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap panenan dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sasaran teknik tebang pilih tanam jalur ini adalah untuk areal hutan alam produksi bekas tebang pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau KPHP. Baik, yang selanjutnya adalah sasaran teknik tebang pilih tanam jalur. Yang pertama, teknik TPTJ ini mengatur pemanfaatan kayu pada hutan alam produksi secara optimal. Sasaran TPTJ yang kedua adalah untuk meningkatkan potensi baik pada kualitas dan kuantitas hutan alam produksi pada areal bekas tebang dengan menanam jenis-jenis komersil, utamanya yang berasal dari jenis Dipterocarpaceae, sehingga produksi bisa lebih bersifat kontinuitas. Sasaran TPTI yang ketiga adalah untuk memudahkan dalam kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, serta pengawasan pada kegiatan pembinaan hutan di lapangan. Baik, yang selanjutnya adalah ketentuan umum TPTJ.
Yang pertama, teknik tebang pilih tanam jalur ini diterapkan pada pembangunan HTI pada areal bekas tebang yang rawan perambahan. Ketentuan TPTJ yang selanjutnya adalah bahwasanya lamanya HPH dengan sistem ini ditetapkan selama 35 tahun dengan perpanjangan 35 tahun pula. Lebar jalur tanam adalah 10 meter dengan jarak antara dua jalur tanam dengan sumbu utama adalah 25 meter dengan arah jalur tanamnya yaitu dari utara ke selatan. Dan apabila jalur tersebut berbukit, maka harus mengikuti konturnya. Jarak tanam dalam melarikan adalah 5 meter. Yang selanjutnya, jenis yang ditanam adalah jenis-jenis komersil setempat, baik yang berumur panjang ataupun sedang, dan diutamakan berasal dari jenis-jenis Dipterocarpaceae. Penebangan pohon pada jalur antara menggunakan teknik tebang pilih, di mana limit diameternya yaitu 40 cm ke atas. Pohon dilindungi dan pohon induk tidak diperkenankan untuk ditebang. Yang terakhir, alat penyeradan berupa alat-alat manual atau traktor dengan roda berupa ban, bukan rantai, dan disesuaikan dengan kondisi setempat agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Berikut ini adalah contoh peta jalur yang digunakan dalam sistem tebang pilih tanam jalur. Peta yang berwarna hijau muda merupakan jalur bersih bebas naungan yang lebarnya adalah 3 meter. Sedangkan peta yang berwarna hijau gelap merupakan tegakan alam, yang mana lebarnya adalah antara 15 hingga 22 meter. Dua titik coklat di jalur bersih tersebut merupakan titik tanam dengan jarak 5 meter. Jalur tanam selebar 10 meter merupakan jalur bebas naungan, harus bersih dari pohon-pohon yang menaungi. Dan pada jarak 1,5 meter dari kiri kanan sumbu jalur tanam, harus bersih dari semak belukar. Jalur tanam tidak boleh dilewati alat berat kecuali pada pinggir jalur. Jalur bersih sama sekali tidak boleh dilewati angkutan kayu. Pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pada TPTJ. Terdapat 6 prinsip dalam TPTJ. Yang pertama, teknik ini dilakukan untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik penebangan menggunakan teknik tebang pilih. Yang ketiga, teknik TPTJ ini bertujuan untuk meningkatkan riak. Dan yang keempat, teknik ini bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kelima, teknik ini bertujuan untuk menciptakan ruang tumbuh yang optimal. Prinsip TPTJ yang terakhir yaitu teknik ini melakukan penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Pembahasan yang selanjutnya adalah tata waktu dan pelaksanaan TPTJ. Terdapat 7 kegiatan dalam tata waktu dan pelaksanaan tebang pilih tanam jalur. Yang pertama yaitu rancangan penataan areal kerja dan risalah dilakukan 2 tahun sebelum penebangan. Yang kedua, pembukaan wilayah hutan dilakukan 1 tahun sebelum penebangan. Dan yang ketiga, pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penebangan. Dan yang selanjutnya adalah penebangan pohon diameter 40 cm ke atas serta pembuatan jalur bebas naungan.
selanjutnya penyiapan jalur bersih, dan yang selanjutnya penanaman dilakukan serentak pada tahun tebang. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan tanaman dilakukan 1 tahun setelah penebangan hingga panen selanjutnya. Yang pertama yaitu rancangan pembukaan areal kerja dan risalah. Pembukaan areal kerja bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada areal kerja blok tahunan. Kegiatan pembukaan areal kerja meliputi semua kegiatan mulai dari pembukaan jalur dan penataan batas, serta pemasangan pal-pal batas dan blok, serta pengukuran dan pemetaannya. Pembukaan areal kerja dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi areal kerja ke dalam peta-peta tertentu yang masing-masing luasannya adalah sekitar 45 hingga 100 hektar. Rancangan pembukaan areal kerja dikerjakan 2 tahun sebelum pemanenan dengan kegiatannya yaitu yang pertama pembukaan blok dan petak, dan yang kedua risalah hutan. Yang pertama yaitu pembukaan blok dan peta kerja. Pembukaan blok dan peta kerja ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pembagian areal yang akan ditanami dibagi menjadi blok tahunan, peta-peta kerja, dan anak peta. Untuk menetapkan ukurannya menggunakan alat bantu seperti GPS dan teodolit. Luasan peta-peta kerja ini antara 25 hingga 100 hektar. Yang kedua, blok kerja ditanami dalam waktu 1 tahun dan luasnya kurang lebih sama. Ditentukan dengan dasar pertimbangan daur atau rotasi dan kondisi di lapangan. Yang selanjutnya adalah pembuatan alur batas peta kerja. Alur batas peta kerja adalah batasan yang mengelilingi peta kerja. Alur batas ini dibuat dengan memanfaatkan jalan, batas alam yang ada seperti sungai, jurang, dan lain sebagainya, serta rintisan bersih selebar 4 meter atau tanda-tanda lainnya yang terlihat jelas. Bersamaan dengan kegiatan penataan blok dan peta, dilakukan kegiatan survei tegakan dan topografi. Hal ini untuk mengetahui potensi hutan serta situasi keadaan di lapangan. Kegiatan selanjutnya pada perencanaan pembukaan areal kerja setelah pembukaan blok dan petak adalah risalah hutan. Risalah hutan adalah kegiatan menginventarisasi tegakan dan potensi lingkungan yang dilakukan bersamaan dengan pembukaan areal kerja. Kegiatan risalah hutan yang pertama adalah inventarisasi keadaan lapangan. Untuk bisa mengetahui keadaan lapangan, kita harus melakukan survei. Survei ini dibantu dengan menggunakan alat-alat seperti klinometer, GPS, teodolit, dan lain sebagainya untuk mengetahui keadaan topografi di lapangan. Yang pertama, kita harus memasang titik kontrol atau titik ikat di lapangan berdasarkan peta topografi. Dan yang selanjutnya, membuat peta skala 1:100.000 berdasarkan hasil survei di lapangan untuk menggambarkan bagaimana peletakan jalan sarat, tempat penampungan kayu, base camp, dan fasilitas lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah inventarisasi vegetasi. Kegiatan ini dilakukan pada pohon-pohon komersil yang ukuran diameternya lebih dari 40 cm serta permudaannya. Inventarisasi hutan meliputi kegiatan yang pertama adalah pencatatan jenis pohon. Yang kedua, pencatatan diameter dan tinggi pohon. Yang ketiga, pemberian tanda mana pohon yang akan ditebang dan mana yang harus dipertahankan. Dan yang keempat adalah menghitung jumlah pohon permudaan dan persebarannya. Dan yang terakhir adalah pembuatan peta pohon.
Tahapan TPTJ yang selanjutnya adalah pembukaan wilayah hutan atau PWH, dilakukan 1 tahun sebelum tahun penebangan. Pada pembukaan wilayah hutan ini, kita akan membangun jalan, base camp, barak, serta fasilitas lain yang menunjang kegiatan penebangan. Tahapan TPTJ yang selanjutnya adalah pengadaan bibit. Pengadaan bibit ini bisa berasal dari bahan vegetatif maupun generatif. Bahan generatif misalnya biji tanaman, dan untuk bahan vegetatifnya adalah bisa dari cabutan alam atau stek. Kegiatan TPTJ yang selanjutnya adalah penebangan. Dalam melakukan kegiatan penebangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penebangan pohon berdiameter 40 cm ke atas, dan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan tahun penanaman. Yang kedua, kegiatan penebangan pohon dilakukan pada seluruh blok atau peta kerja yang akan dibuat jalur tanam. Dan yang ketiga, pohon hasil tebangan segera dirapikan dan ditumpuk pada tempat-tempat tertentu atau dikeluarkan dari lokasi agar bisa dimanfaatkan. Kegiatan pada TPTJ yang selanjutnya adalah pembuatan jalur bersih. Pembuatan jalur bersih ini dilakukan serentak pada tahun penebangan. Kegiatan ini meliputi yang pertama, pembuatan jalur tanam, yang kedua, pembuatan dan pemasangan ajir, dan yang ketiga, pembuatan lubang tanam. Kegiatan pembuatan jalur bersih yang pertama adalah pembuatan jalur tanam. Pembuatan jalur ini dibuat selebar 10 meter yang merupakan jalur bebas naungan dengan arah utara-selatan. Pohon-pohon yang ditebang adalah pohon yang dapat menaungi jalur tanam atau anakan pohon dari sinar matahari secara vertikal. Sedangkan pohon-pohon komersil yang akan dipanen ditinggalkan dengan catatan jarak pohon lebih dari 5 meter. Setelah kita membuat jalur tanam, yang selanjutnya kita harus membersihkan jalur tanam tersebut, di mana pada jarak 1,5 meter dari sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan dari semak dan belukar, sedangkan pada radius 1 meternya dibersihkan dari akar dan tunggak. Perlu diingatkan bahwa pada waktu pembukaan jalur tanam, apabila di jalur tersebut yang selebar 10 meter ditemukan anakan meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter, maka anakan meranti tersebut harus dipertahankan. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan ajir. Ajir ini bisa dibuat dari kayu ataupun bambu. Diameternya berukuran 2 cm dengan ketinggian 150 cm. Bagian bawah ajir dibuat runcing dan bagian atasnya diberi cat warna merah ataupun kuning. Ajir ini kemudian dipasang pada larikan dengan jarak 5 meter. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Nah, sebelumnya kan kita sudah memasang ajir pada jalur tanam dengan jarak 5 meter. Selanjutnya, pada sebelah timur ajir terpasang, dibuatlah lubang tanam yang berukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm. Kemudian, lubang tanam tersebut ditimbun dengan tanah olahan atau topsoil yang tingginya setengah kali dalamnya lubang. Lubang tanam ini dibuat sekitar seminggu sebelum penanaman.
Kegiatan selanjutnya adalah penanaman. Dalam penanaman ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penanaman harus dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan pembuatan jalur dan pembersihan jalur. Yang kedua, penanaman dilakukan pada musim penghujan atau sekitar bulan Oktober hingga Maret. Dan yang selanjutnya, jarak antara tanam dalam satu larikan adalah 5 meter. Pada setiap ajir tanaman, ditanami bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antara bibit adalah 30 cm. Apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut, namun harus masih berada pada jalur bersih. Kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman muda. Merupakan kegiatan perawatan tanaman dengan cara menciptakan kondisi lingkungan lebih baik agar tanaman muda mampu tumbuh dengan baik dan optimal. Dalam kegiatan pemeliharaan, dipilih satu tanaman yang tumbuh paling baik di antara 3 tanaman. Adapun tahapan kegiatan pemeliharaan adalah yang pertama, penyiangan, yang kedua, pembebasan vertikal, yang ketiga, penyulaman, yang keempat, pemupukan, yang kelima, pengendalian hama, dan yang keenam adalah pemantauan. Kegiatan pemeliharaan yang pertama adalah penyiangan. Penyiangan dan pengendalian bunga dilakukan dengan cara pemotongan liana, membersihkan rumput, semak, dan tumbuhan bawah lainnya. Penyiangan ini bertujuan agar jalur tanam lebih terpelihara dan mudah dikenali dan dilalui. Kegiatan penyiangan ini mempunyai aturan khusus. Yang pertama, kegiatan penyiangan pada tahun pertama dilakukan 2 kali setahun pada larikan tanaman. Pada tahun kedua dilakukan 1 kali setahun pada larikan tanaman. Dan pada tahun ketiga penyiangan dilakukan 1 kali setahun pada total areal. Kegiatan pemeliharaan yang selanjutnya adalah kegiatan pembebasan vertikal. Merupakan kegiatan pemeliharaan supaya sinar matahari dan ruang tumbuh yang dibutuhkan tanaman dapat tercukupi. Kegiatan pembebasan vertikal ini dilakukan dengan cara mematikan pohon penaung. Dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penyiangan bila tanaman pokok ternaungi oleh tumbuhan setelah berumur 3 tahun. Kegiatan pemeliharaan yang selanjutnya adalah penyulaman. Kegiatan penyulaman diawali dengan pemeriksaan tanaman. Dilakukan sesus tanaman apabila ada tanaman yang mati, terserang hama, atau penyakit. Lalu tanaman tersebut diberi tanda yang mencolok. Penyulaman pertama dilakukan saat tanaman berusia lebih dari 1 bulan. Dan penyulaman kedua dilakukan saat tanaman berusia 1 tahun. Ada baiknya apabila penyulaman dilakukan pada saat musim penghujan. Kegiatan pemeliharaan yang selanjutnya adalah pemupukan. Kegiatan pemupukan dilakukan apabila pertumbuhan tanaman dinilai kurang baik karena kekurangan hara. Proses pemupukan harus mempertimbangkan berbagai analisis seperti analisis tanah, pertimbangan ekologis, dan perhitungan ekonomis. Kegiatan selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Umumnya, hama yang menyerang tanaman meranti adalah ulat tanah dan penggerek batang. Adapun untuk pengendaliannya adalah dengan mematikan hama atau melakukan eradikasi atau pemusnahan pada tanaman yang terserang untuk menghentikan penyebaran serangan hama tersebut. Sejauh ini, tidak ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman meranti dengan serius. Namun, kegiatan monitor harus tetap selalu dilakukan.
Nah, selanjutnya adalah pemantauan. Kegiatan pemantauan dilakukan agar tanaman yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pemantauan lebih ditekankan sejak penanaman sebagai upaya untuk pencegahan sehingga kerugian atau kegagalan bisa dihindarkan. Pembahasan yang terakhir yaitu keuntungan dan kerugian sistem tebang pilih tanam jalur. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan pada sistem ini adalah menjamin kelestarian produksi karena mekanisme kontrol bisa dilakukan dengan lebih baik. Sistem ini juga menjamin kepastian hak akan kawasannya. Adapun untuk kendala pada sistem ini adalah dalam praktiknya, kegiatan ini tidak berjalan dengan optimal karena hambatan teknis bagi perusahaan HPH, khususnya biaya yang tinggi dan jaminan kelangsungan perusahaan setelah tanaman cukup untuk diproduksi belum tentu dipanen lagi oleh perusahaan, serta akibat masa investasi yang terlalu lama dengan daur panen 25 tahun. Sistem tebang pilih tanam jalur merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yaitu sistem tebang pilih tanam Indonesia. Sehingga diharapkan dengan diterapkannya sistem ini mampu meningkatkan produksi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Mustikanisi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.